Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo. Perkenalkan, nama saya Afni Ajung Pulungan dengan NIM 0306231012, Prodi PGMI 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah tindakan awal untuk menolong orang yang mengalami cedera atau sakit mendadak, bertujuan menjaga kondisi korban setiap dan stabil dan mendapatkan bantuan medis. Ini mencakup sebagai hal yang kita dapatkan dari anggota PMI, yaitu jalannya napas, menstabilkan napas dari korban yang tertimpa bencana. Dan yang kedua adalah dasar-dasar pertolongan pertama. Dasar-dasar pertolongan pertama ini mencakup 3 bagian, yaitu persetujuan tindakan pertolongan. Kalau mereka tidak mempersetujukan tindakan pertolongan, kita tidak boleh menolongnya karena itu adalah kewajiban mereka. Dan kedua adalah seorang penolong pertama mempunyai kewajiban menjaga keselamatan diri, seperti kita akan menjaga diri kita dari penyakit yang menular. Dan yang ketiga adalah yang perlu disiapkan, yaitu alat pelindung diri agar tidak terkena penyakit yang menular seperti DBD dan penyakit lain-lainnya. Dan anatomi faal dasar. Anatomi faal dasar adalah suatu mesin tubuh yang memiliki sistem kerja di dalam manusia dan susunan organ yang mempunyai fungsi tertentu. Contoh pernapasan, peredaran darah, saraf dan otot dan lain-lainnya. Dan kedua, posisi anatomi adalah tubuh kita yang berdiri tegak, dan kedua lengan tubuh kita berdiri tegak, dan lengan di samping telapak tangan dengan menghadap ke depan. Contohnya bidang medial, frontal dan transversal. Dan yang ketiga adalah bagian tubuh manusia adalah melindungi kulit, perkuat rangka. Dan keempat adalah tentang rongga. Rongga adalah berfungsi untuk melindungi rongga bagian dalam tubuh kita. Dan yang dan alat pelindung diri. Tentu kita ketahui tentang alat pelindung diri, yaitu seperti alat pelindung diri adalah untuk melindungi diri dari penyakit yang menular. Contohnya sarung tangan, lastek, masker atau masker penolong, dan kacamata pelindung. Penilaian korban. Penilaian korban adalah dapat dibagikan dan beberapa bentuk, yaitu seperti penilaian keadaan, penilaian dini, penilaian fisik, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan pernapasan, riwayat korban, dan pemeriksaan berkala, dan yang terakhir adalah pelaporan. Mengenal luka. Tentu kita akan mengenal luka. Luka adalah kerusakan pada jaringan akibat cedera fisik yang bisa disebabkan oleh benda tajam, tumpul, panas, atau bahan kimia atau rusaknya kulit. Dan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu klasifikasi, pembagian luka, penutup. Dan yang kedua adalah penutup luka, dan yang ketiga adalah steril, steril, plester, penutup buatan diri sendiri. Dan yang keempat adalah pembalut luka, dan yang kelima adalah fungsi pembalut. Dan keenam adalah contoh pembalut luka, yaitu gulungan, perban, segitiga, miteral, dan rakat plester. Dan mengenal luka bakar. Tentu kita akan mengenal luka bakar, yaitu luka bakar adalah cedera akibat suhu tinggi seperti air panas, api, dan di atas derajat 60 derajat Celcius. Yaitu seperti listrik, soda api atau air aki, radiasi atau sinar matahari, dan bahan radioaktif. Dan kita akan mengenal patah tulang. Patah tulang adalah terputusnya jaringan tulang yang dibagi menjadi 5 pembagian, yaitu gejala adanya perubahan bentuk dan jenis. Dan yang kedua adalah jenis-jenis patah tulang, yaitu jenis terbuka dan tertutup. Dan yang ketiga adalah pentingnya pembinaan atau mempercepat penyembuhan. Dan yang kelima adalah pedoman umum pembinaan, yaitu menyiapkan alat seperlunya. Dan yang kelima adalah langkah-langkah penanganan patah tulang atau luka, penilaian dini, pemeriksaan fisik, kurang rasa sakit korban. Dan mengenal cedera sistem lunak. Mengenal cedera sistem lunak, yaitu adalah peredaran darah luar, peredaran darah dalam, dan pengenangan perdarahan darah dalam, dan stroke.
Dan mengenal cedera sistem otot rangka, yaitu kita akan mengenal yaitu 8 jenis, seperti patah tulang, jenis patah tulang, pedoman umum pembinaan, cedera sendi, tarik otot, terakhir sendi, pertolongan cedera sistem otot. Dan pemindahan korban, yaitu pemindahan darurat, pemindahan biasa, teknik mengangkat tandu, anggota gerak, posisi penderita, dan mekanika tubuh. Dan yang dan kendaraan media, yaitu gejala depan nyeri mulai buang air kecil, berlebihan, pingsan, dan reaksi terhadap rasa nyeri, keluhan, kurang makan, dan emosi yang hebat. Ketiga adalah paparan panas, kejang panas, kelemahan, mual dan mungkin pingsan. Dan keracunan dan penyakit mendadak. Keracunan adalah kondisi di mana tubuh kita terdapat zat-zat kimia yang biasa mengganggu fungsi organ, baik dalam makanan, minuman, udara, atau kontak langsung dengan kulit. Gejala keracunan bervariasi, termasuk mual, muntah, pusing, dan gangguan pernapasan. Dan penyakit mendadak adalah suatu kondisi kesehatan yang tiba-tiba memburuk tanpa peringatan, seperti jantung, stroke, asam akut, atau pingsan. Kondisi ini memerlukan penanganan segera dan pencegahan komplikasi serius dan mempertahankan stabilisasi kondisi pasien sebelum mendapatkan bantuan medis. Dan yang terakhir adalah pertolongan pertama. Pertolongan pertama untuk VMR dasar, yaitu pertolongan pertama luka patah tulang. Dan yang kedua adalah pertolongan pertama alat pelindung diri, anatomi dan faal dasar, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah pertolongan pertama untuk VMR Wira. Pentingnya pertolongan pertama, mengenal korban, alat dan pelindung diri, dan lain-lainnya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo.